Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai mengelola sumber daya manusia global. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Alipia Fitriani, Ananda Zulfa Istiqomah, Andini Putri Susianto, Azhar Yashir Rahman, Deva Sevinda Suci, saya sendiri Desi Suciana, Ditya Duyanti, dan Zaki Nur Fauzi. Next. Pembahasan ini akan dibacakan oleh Ditya. Persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum masuk ke materi, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya manusia global? Oke, kita bahas. Next. Baik, kita bahas dulu mengenai globalisasi. Jadi, globalisasi menurut Thomas Friedman dalam Hendra Halwani mempunyai 3 dimensi, yaitu yang pertama itu dimensi idea atau ideologi, yaitu kapitalisme termasuk seperangkat nilai lain yang menyertainya, yaitu falsafah individualisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Yang kedua, dimensi ekonomi yaitu pasar bebas dengan seperangkat tata nilai lain yang harus membuka kesepakatan terbukanya arus barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Lalu yang ketiga, ada dimensi teknologi, yaitu khususnya teknologi informasi, yaitu akan terbuka batas-batas negara sehingga negara makin tanpa batas atau borderless country. Next. Jadi globalisasi ini adalah kecenderungan perusahaan atau organisasi untuk memperluas penjualan atau manufacturing mereka ke pasar baru di luar negeri. Nah, akibat dari proses globalisasi ini menimbulkan tren dalam dunia kerja dalam aspek teknologi yang akhirnya melahirkan dunia jabatan dan kerja. Jadi kita bisa melihat perangkat dan peralatan kantor bermunculan seperti mesin fax, fotokopi, mesin cetak, komputer personal atau PC, internet, chatting, Facebook, laptop, handphone, BlackBerry yang semakin kuat mempengaruhi perubahan sumber daya manusia dalam organisasi. Next. Oke, lalu apa sih hubungannya sumber daya manusia global dengan MSDM? Nah, jadi MSDM atau manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Jadi manajemen sumber daya manusia dalam bisnis global menggerakkan orang-orang, terutama manajer-manajer dan profesional utama di seluruh dunia. Individu-individu yang menguasai beberapa bahasa dengan baik sangat dihargai dan mereka akan bergerak di antara divisi-divisi di negara-negara yang mereka pikul tanggung jawab lebih dan mengalami pengembangan karir. Sebisa mungkin sumber daya manusia global perlu dikembangkan. Dan bidang manajemen sumber daya manusia global dikarakteristikan oleh 3 pendekatan yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Dini. Nah, ada 3 poin, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia global menekankan manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Lalu yang kedua, ada pengembangan hubungan industrial dan berusaha untuk menggambarkan dan membandingkan serta menganalisis sistem sumber daya manusia di beberapa negara. Lalu ada poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu memberikan fokus pada aspek manajemen sumber daya manusia di perusahaan multinasional. Lalu selanjutnya ada poin-poin pembahasan dalam sumber daya global, yaitu ada 4. Yang satu, pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks global. Yang kedua, melatih dan mempertahankan karyawan internasional. Yang ketiga, ruang lingkup dan tantangan. Dan yang terakhir, keempat, kompleksitas dan faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia global. Yang kelima, cara mengimplementasikan sistem sumber daya manusia global.
Yang keenam, jenis-jenis sumber daya manusia global. Dan yang ketujuh adalah skema keunggulan perusahaan kelas dunia dalam era globalisasi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ananda. Nah, di sini ada pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks global. Saat ini, mobilitas pekerja telah melewati batas-batas negara. Ini akan menjadi tantangan bagi organisasi karena dengan semakin tingginya tingkat globalisasi, maka semakin tinggi pula tingkat kompetisi yang akan dihadapi oleh organisasi. Nah, ada 5 cara untuk meningkatkan penugasan internasional. Yang pertama, penyusunan staf internasional. Yang kedua, offshoring atau subkontrak. Yang ketiga, nilai-nilai dan kebijakan penyusunan staf internasional. Yang keempat, menjabarkan alasan penugasan internasional gagal. Yang kelima, melakukan seleksi manajer internasional. Selanjutnya, yang kedua, melatih dan mempertahankan karyawan internasional. Nah, bagaimana caranya untuk melatih dan mempertahankan karyawan internasional? Yang pertama, mengorientasikan dan melatih karyawan terhadap penugasan internasional. Yang kedua, kompensasi ekspariat. Ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan premi pelayanan luar negeri. Yang ketiga, penilaian kinerja para manajer internasional. Yang keempat, hubungan pekerja internasional. Yang kelima, terorisme, keamanan, dan sumber daya manusia global. Selanjutnya, yang ketiga ada ruang lingkup dan tantangan. Secara umum, Dowling dalam Scholar tahun 1994 membatasi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia internasional meliputi fungsi MSDM, tipe pekerja dan negara yang terlibat. Nah, fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi 4 aktivitas, yaitu yang pertama ada fungsi akuisisi, yaitu meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Yang kedua ada fungsi pengembangan yang meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan yang meliputi kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan kerja. Yang keempat, fungsi motivasi yaitu meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dari negara yaitu yang terlibat dalam operasi. Yang pertama ada negara tuan rumah, tempat perusahaan beroperasi atau host country. Yang kedua, negara asal perusahaan atau home country. Dan yang ketiga, ada negara-negara yang bukan negara asal dan negara tuan rumah atau other country. Selanjutnya, selain ruang lingkup, apa saja sih tantangan sumber daya manusia dalam bisnis internasional? Jadi yang pertama yaitu penyebaran, di mana penyebaran ini menempatkan keterampilan yang tepat sesuai kebutuhan atau dengan mengabaikan letak geografisnya. Yang kedua, diseminasi pengetahuan dan inovasi, yaitu penyebaran ke seluruh organisasi atau dengan mengabaikan asalnya. Yang ketiga, ada identifikasi dan pengembangan bakat secara global, yang dimana mengenali siapa yang memiliki kinerja terbaik dan mengembangkan kemampuannya. Next. Ada pula tantangan manajemen sumber daya manusia menurut Mattis dan Jackson adalah lingkungan yang mempengaruhi perubahan yang signifikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan ekonomi dan teknologi, yang kedua ketersediaan dan kualitas angkatan kerja, yang ketiga pertumbuhan angkatan kerja tidak tetap, yang keempat persoalan demografi, yang kelima penyeimbangan pekerja atau keluarga, dan yang keenam penyusunan ulang organisasional dan merger atau akuisisi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Deiva. Baik, di sini ada kompleksitas dan faktor yang mempengaruhi sumber daya global. Apa sih kompleksitas itu? Kompleksitas dari beroperasi di negara yang berbeda-beda dan mempekerjakan kategori kebangsaan yang berbeda-beda dari para pekerja sebagai variabel kunci yang membedakan MSDM domestik dan MSDM internasional. Dowling pada tahun 1988 menyatakan bahwa kompleksitas dari MSDM internasional dapat terdiri dari 6 faktor, yaitu yang pertama,
lebih banyak aktivitas-aktivitas SDM untuk beroperasi di suatu lingkungan. Departemen SDM harus memasukkan sejumlah aktivitas yang tidak perlu di lingkungan domestik, seperti perpajakan internasional, relokasi dan orientasi internasional, dan membangun hubungan dengan pemerintah tuan rumah. Dan yang ada kebutuhan akan perspektif yang lebih luas. Para manajer SDM global harus mengembangkan bidang-bidang keahlian. Mereka meliputi pengetahuan dalam beberapa budaya asing. Praktik SDM dan kerangka hukum, demikian pula isu-isu bisnis global, ekonomi dan politik yang akan mempengaruhi keputusan dan praktik-praktik SDM. Yang ketiga, lebih banyaknya keterlibatan di dalam kehidupan pribadi dari para pekerja dalam MSDM domestik. Keterlibatan Departemen SDM dengan keluarga sangat terbatas. Sedangkan dalam SDM global, Departemen SDM harus banyak terlibat menyediakan dukungan dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan karyawan. Misalnya, di beberapa negara mewajibkan penyertaan surat pernikahan sebelum memberikan visa untuk pasangan yang menjadi karyawan pada sebuah perusahaan multinasional. Dan yang keempat, ada perubahan dari penekanan yang sejalan dengan bervariasinya campuran tenaga kerja yang terdiri dari para ekspatriat dan keanekaragaman lokal. Pada awal perkembangannya, perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan penggunaan PCNS dalam posisi kunci material, teknikal, dan pemasaran. Ketika aktivitas luar negara meningkat, perusahaan 12 cenderung untuk lebih mengandalkan HCNS dan TCNS. Jadi penekanan akan berubah dari mengelola proses ekspatriatisasi ke sesuatu lokasi atau pelatihan karyawan untuk mengambil alih posisi kunci tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desti. Oke. Selanjutnya, yang kelima yaitu memperlihatkan risiko. Seringkali kegagalan SDM dan keuangan dalam area internasional lebih hebat daripada bisnis domestik. Misalnya, kegagalan ekspatriat dan rendahnya kinerja dalam penugasan internasional adalah masalah-masalah potensial yang biaya sangat tinggi. Aspek lainnya, risiko keamanan. Banyak perusahaan multinasional harus mempertimbangkan risiko politik dalam keamanan penugasan internasional. Yang keenam, pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas. Faktor-faktor eksternal yang utama yang mempengaruhi MSDM global adalah tipe pemerintah, keadaan ekonomi, dan praktik-praktik ketenagakerjaan di tiap negara berbeda-beda. Lalu, selain kompleksitas dari SDM global, faktor apa yang mempengaruhi SDM global? 1, ada faktor budaya, 2, faktor ekonomi, 3, faktor hukum dan hubungan industrial, dan yang terakhir ada Serikat Uni Eropa. Next. Di sini ada yang kelima, cara mengimplementasikan sistem SDM global. Mengembangkan sistem SDM global yang lebih efektif dengan menggunakan beberapa praktik di seluruh dunia. Yaitu yang pertama ada membentuk jaringan SDM global, dan yang kedua ada menstandarisasikan hasil akhir dan kompeten pada metode tertentu. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Azhar. Yang keenam, ada jenis-jenis sumber daya manusia global, yaitu yang ke-1, ekspatriat, yang kedua, warga dari tuan rumah, yang ketiga, warga dari negara ketiga, yang ke-7, skema keunggulan perusahaan kelas dunia dalam era globalisasi. Menurut Poniman dan Hadiat 2015, dari berbagai literatur, ada beberapa kriteria suatu perusahaan dikatakan masuk kategori kelas dunia, yaitu perusahaan yang bisa memenuhi daya saing berkelas dunia dalam 5 kriteria. Performance yang disingkat QCDSP, yaitu Quality, Cost, Delivery, Safety, dan People. 5 kriteria tersebut dinilai dan dirasakan oleh pengguna seluruh dunia dalam bentuk kualitas produk dan desain, kualitas pelayanan, kecepatan delivery, kemudahan memperoleh
keselamatan para karyawan, serta keramahan dan respon dari para karyawan. Quality, penilaian terhadap produk yang bebas dari kesalahan produksi dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan atau customer. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan perlu mengenal konsumen atau pelanggannya dan mengetahui kebutuhan dan keinginannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jaki. Baik, terima kasih Azhar. Yaitu selanjutnya cost, biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas mutu, baik dalam rangka meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk, cost of poor quality. Lalu ada delivery, ketepatan waktu dalam pengiriman hasil produk kita. Di zaman sekarang, kecepatan dalam pengiriman dapat menentukan keberhasilan suatu produk. Kesabaran tunggu pelanggan sangat terbatas, karena produk yang kita hasil belum tentu merupakan satu-satunya di dunia. Lalu ada safety. Perkembangan perusahaan dan industri mempunyai korelasi dengan pekerja. Banyak industri yang prosesnya berdampak negatif terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjanya, seperti industri bahan kimia. Hal tersebut dapat berpengaruh pada meningkatnya biaya pekerjaan dan berpengaruh pada citra. Sejalan dengan hal ini, maka industri-industri yang berdampak bagi pekerja harus mengelola lingkungan kerja atau lingkungan kerjanya agar dapat menurunkan dampak. Lalu selanjutnya ada people. Layanan kita terhadap permintaan-permintaan pelanggan dengan respon yang cepat. Semua orang berharap dilayani dengan cepat agar kebutuhannya dapat dipenuhi dengan segera dan keluhan-keluhannya dapat ditangani dengan segera. Kelima, kriteria tersebut adalah untuk memperoleh keunggulan kompetitif sebagai perusahaan kelas dunia. Semua ditentukan oleh faktor manusia, yaitu oleh orang-orang yang bekerja dan terlibat di perusahaan. Oleh karena itu, untuk meraih keunggulan kompetitif dan menuju perusahaan kelas dunia, tidak lain dengan fokus kepada sumber daya manusia dan mengoptimalkan bakat dan kemampuan mereka menghasilkan produk atau layanan terbaik dan penuh tanggung jawab. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.